Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Widiana dari program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Dibuatnya video kali ini, saya ingin memberikan sedikit konten edukasi mengenai fenomena pendidikan, baik itu yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang dilihat dari sisi sosiologis. Dan terakhir saya akan memberikan statement mengenai pendidikan agar lebih baik lagi, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Fenomena pendidikan dilihat dari sisi positifnya. Dapat kita ketahui bersama, tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dimana dapat kita lihat di zaman yang secanggih ini, zaman milenial, sudah banyak pemimpin-pemimpin kita yang memang memiliki pendidikan yang sangat tinggi. Mereka menempuh pendidikan ke luar negeri, sehingga balik ke Indonesia itu memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Itulah dampak positif pendidikan, dapat memberikan atau melahirkan orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya. Kita ketahui bersama juga dalam dunia pendidikan dari sekolah dasar, SMP, SMA atau SMK dan hingga perguruan tinggi, banyak sekali beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh pemerintah. Tentunya hal ini untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia, agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan atau mengenyam pendidikan dengan baik. Selanjutnya yaitu sisi positifnya, banyak juga pelajar-pelajar ataupun mahasiswa yang memiliki prestasi. Tidak hanya prestasi akademik, tapi juga non-akademiknya. Sisi positif lainnya, dengan adanya pendidikan melahirkan orang-orang yang memiliki akhlak baik. Dengan pendidikan tentunya membina akhlak seseorang dari yang tidak baik menjadi yang baik, ataupun menambah ilmu pengetahuan seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu. Tidak hanya berpendidikan yang tinggi, tetapi menjunjung akhlak, memiliki akhlak yang baik itu juga sangat penting. Kita memiliki juga relawan yang rela gitu, nggak dibayar untuk mau membantu. Kalau ada sekarang sih relawan pendidikan gitu yang rela mengajar, milenial mengajar, ataupun relawan-relawan yang tanpa pamrih juga membantu ketika ada musibah. Itu merupakan sisi positif dari pendidikan, karena dia tahu akan pentingnya saling tolong-menolong, saling membantu orang-orang yang kesusahan. Sisi positif lainnya dapat kita lihat kalau fenomena pendidikan itu banyak orang yang kreatif. Seperti tadi kan orang-orang berprestasi, mereka juga kreatif dalam kehidupan seperti sekarang di pandemi COVID-19 ini. Banyak juga nih jadi wirausaha online atau wirausaha memanfaatkan barang-barang bekas. Nah, karena memang mereka memiliki pengetahuan dan kemauan karena adanya pendidikan itu tadi. Selanjutnya ialah sisi negatif dari pendidikan yang dilihat dari sosiologisnya. Walaupun seseorang sudah mengenyam pendidikan, namun jika tidak dibarengi dengan akhlak, beriman kepada Allah, memiliki akhlak yang baik, itu sama saja tidak ada gunanya. Contohnya aja, sisi negatifnya nih, masih banyak anak-anak, terutama anak-anak juga, pelajar juga, yang masih menyalahgunakan berbagai teknologi. Seperti mereka menggunakan teknologi HP itu dengan semena-mena, hanya untuk game ataupun melihat yang tidak baik. Dan juga pelajar-pelajar masih ada yang sering bolos, tidak mengerjakan tugas, bahkan melawan gurunya. Dan itu merupakan sisi negatif dari pendidikan karena mereka tidak memiliki akhlak, tidak dibina akhlaknya. Dapat kita lihat juga masih banyak ya orang-orang ataupun mahasiswa yang tawuran, tidak menghargai pendapat orang lain, meremehkan kemampuan orang lain, ataupun membuli di sekolah. Itu merupakan sisi negatif. Masih kurangnya sarana dan prasarana bagi sekolah. Dalam artian masih kurang di sini bukan daerah perkotaan, namun kepada daerah-daerah yang terpencil seperti di desa-desa, karena mereka di sana juga kekurangan kelas, kekurangan sarana dan prasarana.
baik itu papan tulisnya, buku-buku, meja dan kursi, yang merupakan penunjang dalam dunia pendidikan. Untuk menempuh perjalanan menuju sekolah saja terkadang susah, harus melewati sungai yang memakai rakit. Seharusnya masalah seperti ini pemerintah harus tanggap dan membantu agar pendidikan itu merata. Dan tenaga pengajar juga harus disesuaikan, harus lebih diutamakan kepada daerah-daerah terpencil. Jangan sampai tidak ada tenaga pengajar ataupun tenaga pendidik, sehingga daerah terpencil itu tidak dapat merasakan pendidikan. Itulah beberapa dampak ataupun sisi negatif dari fenomena pendidikan yang dapat kita lihat ataupun dapat kita rasakan sekarang ini, yaitu kurang bijaknya seseorang dalam mengontrol dirinya melakukan suatu hal, dan juga belum bijaknya seseorang dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, adapun statement saya mengenai dunia pendidikan agar menjadi lebih baik, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini, pesan saya ataupun saran saya adalah kepada seluruh pelajar ataupun mahasiswa, gunakanlah waktu sebaik mungkin, karena walaupun belajar dari online, nyatanya pembelajaran masih bisa terlaksana dengan baik. Tapi memang harus membutuhkan kemauan yang keras dan konsisten dalam belajar, dan tidak menunda-nunda tugas ataupun malah bermain game saja, tugas diabaikan. Jangan sampai seperti itu. Harus ada kesadaran dalam diri kita bahwa dalam online pun kita bisa, dan juga harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada. Bantuan pemerintah contohnya seperti adanya bantuan paket gratis ini kan untuk pendidikan, untuk belajar di rumah. Kita harus manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kita harus mencari ilmu walaupun dari online-nya, harus tetap semangat. Dan harus menggunakan gadget kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Mengapa tidak kita berwirausaha nih secara online, karena pandemi COVID-19 ini memang banyak usaha-usaha yang muncul baik secara online ataupun membuka wirausaha sendiri di rumah. Kita harus dengan kreatif menghasilkan uang ataupun menambah perekonomian, walaupun memang sekarang masa-masa sulit di COVID-19 ini. Dan juga harus ada dukungan dari lingkungan juga agar dunia pendidikan tetap berjalan. Harus ada koordinasi antara orang tua juga sama anak-anaknya, terutama anak-anak SD ataupun SMP, dalam mengontrol penggunaan gadget. Harus dibatasi agar selalu bermanfaat, sehingga kita dapat memberikan kontribusi yang terbaik sebagai seseorang yang terpelajar untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Mungkin itu saja penyampaian konten kali ini. Terlebih dan kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.